Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Shalom. Puji syukur kembali kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Bersama kita akan bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh anugerah Tuhan boleh percayakan setiap kami, setiap kita boleh kembali memuji Tuhan, boleh kembali menyembah, terlebih kita boleh menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai persekutuan doa malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Lepas hari kita boleh dipimpin oleh Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya mengundang setiap kita boleh ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau datang ke hadirat-Nya dengan segala kerendahan hati. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita mau berikan hormat kita kepada Allah kita, sebab hanya Dia yang kita layak sembah. Kita naikkan satu pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, Kau sungguh indah, tiada taranya bagi setiap kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum kita naikkan pujian ini. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memampukan setiap kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu, terlebih secara khusus di dalam persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan, boleh menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sungguh kagum Tuhan akan setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, agar setiap doa-doa yang kami naikkan boleh Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh silakan duduk kembali. Kita akan naikkan kembali satu pujian Engkaulah kekuatanku, di mana ketika saat ini kita melihat kondisi situasi di dalam pandemi saat ini, kita tetap bersyukur Tuhan masih terus memberikan kita kekuatan untuk bisa melewatinya. 1 tahun lebih kita dalam masa pandemi ini, Tuhan masih memelihara hidup kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk boleh melewatinya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan naikkan kembali pujian Engkaulah kekuatanku. Saat badai menerpa ya Tuhan, aku tidak akan goyah, karena Engkau beserta kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kami. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh
Benar ya, seperti pujian ini, Tuhan kekuatan kita, Tuhan yang memberikan setiap kita selalu sukacita di dalam menghadapi hari lepas hari ya. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Pertama, saya undang kita boleh bersyukur atas berdoa, bersyukur atas pemeliharaannya yang selalu menyertai kita, bersyukur untuk pekerjaan, pelayanan maupun keluarga yang masih Tuhan boleh percayakan bagi kita. Kita akan bersama buka suara sehati berdoa untuk pokok doa ini. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh lalui, kami tahu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk orang-orang yang kami kasihi, maupun juga untuk pekerjaannya Tuhan yang masih Engkau percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang maupun selamanya bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersahati berdoa Tuhan, menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Kita akan kembali naikkan satu pujian sebelum kita masuk lagi dalam pokok-pokok doa kita. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, Engkau baik. Kita mau katakan Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang maupun selamanya. Mari kita mau masuk dengan hati yang sungguh bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin ya. Allah kita sangat baik, kasih setianya tidak pernah berubah dan berkesudahan. Kita akan kembali naikkan pujian Allah itu baik. Kita akan kembali bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan itu sungguh baik. Dia tunjukkan kasih setianya bagi setiap kita, menyediakan segala yang kita perlukan. Kita naikkan pujian Allah itu baik.
bagi Allah kita, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita akan kembali naikkan pokok-pokok doa kita. Yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, agar Tuhan senantiasa memberkati negara kita, memulihkan negara kita, membangkitkan negara kita boleh menjadi negara yang maju, negara yang bangkit daripada keterpurukannya. Kita doakan juga untuk kesejahteraan rakyat, keamanan juga kedamaian. Doakan juga untuk para pemimpin negara kita agar mereka boleh senantiasa diberikan hikmat, hati yang bijak dan juga takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas pemerintahan. Lalu kita juga akan doakan juga untuk proses vaksinasi yang berjalan agar semua dapat menerimanya. Terutama kita doakan untuk percepatan vaksinasi agar Indonesia bisa segera keluar daripada krisis COVID-19 ini. Kita doakan untuk tim medis, peralatan medis yang dibutuhkan, serta juga ketersediaan obat-obat vaksin yang diperlukan. Doakan juga untuk masyarakat, mereka juga dapat tenang dan bijak di dalam menghadapi, menjalani adaptasi kebiasaan baru, agar masyarakat Indonesia juga dapat menaati protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita bersama berdoa buka suara untuk pemerintah, bangsa dan negara kita, untuk pemerintahan Bapak, para pemimpin negara kita, juga untuk proses vaksinasi. Kita doakan, kita buka suara bersama. Bapa, saat ini juga kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati senantiasa negara kami, berkati untuk para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri maupun semua jajaran yang di bawahnya. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka hati yang bijak, hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka juga hikmat di dalam mengambil segala keputusan-keputusan di dalam menjalankan tugas pemerintahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi yang sudah berjalan. Kami berdoa untuk percepatan vaksin ini ya Tuhan, agar Indonesia bisa segera keluar daripada krisis COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, peralatan medis yang dibutuhkan maupun juga ketersediaan obat-obatan vaksin yang diperlukan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan memberikan kekuatan bagi para tim medis, dan juga untuk peralatan medis, obatan yang diperlukan, biar Tuhan yang mencukupkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, agar mereka juga dapat tetap tenang, tetap bijaksana di dalam menghadapi, menjalani adaptasi kebiasaan baru ini Tuhan, di mana saat ini kami harus memulai membiasakan diri Tuhan untuk kebiasaan baru seperti masker dan juga yang lainnya Tuhan. Biarlah masyarakat dapat menjalaninya dengan bijak Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat dapat tetap menaati akan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Lanjut, kita akan doakan juga untuk persiapan ibadah online kita. Kita doakan untuk para pelayan mimbar, tim multimedia maupun juga editor dapat mempersiapkan diri dengan baik. Terutama kita juga doakan juga untuk jemaat Tuhan, agar mereka juga dapat tetap setia, semangat, antusias di dalam mengikuti ibadah online. Ketika saya beberapa hari yang lalu membesuk di dalam video call, banyak jemaat kita mereka tidak mengikuti ibadah online, khususnya mungkin untuk para lansia ya. Kita doakan agar mereka boleh tetap setia, tetap semangat, mereka boleh tetap antusias untuk mengikuti ibadah-ibadah online kita, baik ibadah umum maupun juga untuk persekutuan doa. Kita doakan untuk kedua hal ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan di dalam persiapan untuk para pelayan mimbar-Mu Tuhan di dalam ibadah online ini ya Bapa, di mana satu suasana yang baru, yang berbeda Tuhan harus kami jalankan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik Tuhan. Terutama juga untuk tim multimedia maupun juga editor, semua boleh bekerja sama dengan baik di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, mereka yang saat ini harus beradaptasi untuk beribadah secara online di rumah dengan layar TV maupun handphone. Tuhan yang menolong mereka agar mereka tetap setia, mereka tetap semangat, antusias di dalam mengikuti ibadah-ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka dalam masa-masa
kami harus mengikuti ibadah online saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang melayani maupun jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Lalu yang terakhir kita akan doakan juga untuk jemaat kita yang sakit, yang dalam pergumulan di dalam usaha pekerjaan mereka, khususnya dalam masa kondisi pandemi saat ini. Kita tahu banyak sekali berdampak pada usaha pekerjaan yang kita kerjakan. Kita doakan agar Tuhan yang senantiasa mencukupkan akan setiap kebutuhan kita, Tuhan yang menolong setiap kita. Kita buka suara bersama. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bersehati untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka sehingga mereka boleh kembali sehat, mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Berdoa agar melalui obat-obatan maupun juga dokter, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan saat ini, baik dalam pergumulan usaha, pekerjaan ataupun dalam keluarga. Tuhan yang turut campur tangan atas mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan akan kebutuhan mereka, dan juga Engkau yang memberkati akan keluarga-keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Kita bersama akan buka firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya undang kita boleh buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai yang ke-12. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ke-12. Saya mengundang kita baca secara bertanggapan. Untuk yang kedua saya, lalu untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh singer. Jemaat boleh mengikutinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang ke-12 kita bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin ya. Kita akan masuk di dalam kesaksian saudara-saudara kita. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Mungkin bagi kita manusia, kita menyerah dengan keadaan sekarang, kita putus asa dengan keadaan sekarang. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita yakin, kita terus percaya, maka kita akan kuat, kita akan aman, karena Tuhan menjaga dan menopang. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman
Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kesaksian pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Pak Aloy. Malam, salam Pak. Salam. Ya, salam. Puji Tuhan. Sehat-sehat? Amin. Ya. Amin, sehat. Amin, sehat. Keluarga semuanya sehat ya? Puji Tuhan, sehat semua Pak. Puji Tuhan, sehat. Aloy sekarang buka usaha apa? Saya dagang di toko Pak, di rumah Pak. Dagang toko listrik aja. Sambil sekalian saya kelilingan freelance gitu. Oh, Freelance buka rata-rata toko listrik. di rumah. Lokasi rumahnya di mana? Siapa tahu nanti ada jemaat. Ini kan di rekaman ini untuk jemaat. Jadi semuanya bisa dengar Saya bisa kesaksian. di Ampera Pak. Di rumah di Ampera. Persisnya dekat Ampera 4. Oke, di Ampera 4 nomor berapa, nama tokonya apa. Jadi nanti jemaat mungkin ada yang bisa berbelanja di sana juga sekalian. Saya dagang toko listrik dekat Ampera. Persisnya sih dekat seberang Alfamart ya. Alfamart Ampera. Itu saya nama tokonya biasa sih saya pakai, orang lebih mengenal Koaloy aja gitu. Udah gitu. Oh, Saya nggak ada ya. nama toko gitu. Oke, ya. Jadi misalnya dia mau cari, nah kalau enggak bawa HP kan bisa tahu, oh ini tempatnya di sini gitu ya. Ya. Nah, kalau ada merek ya atau nama toko itu kan bisa disebutkan. Nah, jualnya apa gitu. Nah, selain toko listrik, jual alat-alat listrik keperluan untuk rumah tangga listrik, apalagi usahanya? Ya, di samping saya dagang eceran, saya lebih cenderung ke keliling gitu, kelilingan dagang nawar-nawarin barang gitu. Keliling. Lampu, ya. Ya, alat-alat listrik juga ya. Ya, lampu juga. Jadi di Lampu rumah juga. pakai eceran, di luaran kelilingan gitu. Oh, di luar keliling. Jadi nanti kalau ada order dari jemaat atau dari temannya jemaat bisa diminta untuk antar juga gitu ya? Bisa. Nah,
Tergantung Dengan nanti dengan dengan mau partai dengan posisi ya. atau mau eceran ya. Bisa, Bisa eceran ya. juga bisa. Ya, puji Tuhan. Amin. Di tengah di tengah masa pandemi ini ya, sejak tahun 2020 bulan Maret sampai sekarang, nah khususnya awal-awal pandemi sampai sekarang ya. Nah, tantangan apa atau kesulitan apa yang dihadapi pada masa ini? Kalau buat tantangan sih saya puji Tuhan Pak. Jadi sejak ada mulainya corona ya saya berpikir aja positif aja gitu. Karena saya berpikir saya berpegang iman saya berpegang teguh dengan Tuhan gitu, bahwa Tuhan pasti akan nyertai saya dengan iman saya percaya gitu. Jadi buat tantangan nggak berarti ya, karena saya lebih percaya saya berjalan dengan Tuhan menyertai saya dengan sampai saat ini gitu. Puji Tuhan baik-baik aja. Ya. Nah, di samping tantangan kan ada kesulitan ya. Nah, apakah mengalami kesulitan atau ada kesulitan apa ketika waktu awal-awal pandemi? Apakah toko tidak dibuka, lalu masalah keuangan jadi masalah ya, karena ada orang mungkin ada utang belum ditagih, belum bayar dan lain sebagainya. Bagaimana? Silakan. Tantangan saya paling ini doang Pak ya. Jadi ketika saya ngorder gitu, saya lebih cenderung jadi kesannya lebih menjaga jarak gitu. Lalu kalau untuk usaha toko buka tetap seperti biasa aja, lancar-lancar aja, puji Tuhan itu karena Tuhan lah, saya percaya Tuhan yang menyertai saya gitu. Cuman tantangan yang kesulitan saya ketika saya menawarkan barang kepada konsumen, kesannya agak menjaga jarak gitu. Tapi puji Tuhan semua berjalan baik dengan lancar dan konsumen mengerti gitu. Bahkan konsumen mengerti gitu. Ya. Itu semua saya percaya karena Tuhan lah gitu. Ya. Walaupun di tengah pandemi karena kebutuhan tetap usaha tetap berjalan ya, baik dari orang yang membutuhkan, yang membeli maupun dari supplier sendiri ya, tetap mensuplai sehingga semuanya tetap berjalan ya. Nah, apakah waktu pandemi ada mengalami kesulitan tagihan enggak? Misalnya ya susah dia untuk membayarnya atau ada yang walaupun semuanya tetap disuplai baik dari atas maupun awal sendiri yang suplai ke langganan. Nah, ada kesulitan enggak? Wah, enggak berani nih. Enggak berani. Jadi gini Pak, jadi puji Tuhan ya, saya di luar saya di samping saya main di rumah eceran, saya di samping kelilingan saya jadi gini Pak, jadi saya kelilingan itu saya sistemnya cash to cash. Jadi saya dipercaya sama seseorang, itu saya juga percaya itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya menawarkan barang, ambil dulu, lalu saya kasih ke pembeli dengan cara cash gitu. Jadi puji Tuhan nggak ada masalah ya. Cuman ya kalau agak berkurang mungkin ya, tapi semua tetap tercukupi. Ya, puji Tuhan lah. Uang order mungkin bisa pasti berkurang ya. Kalau order berkurang berarti pemasukan juga berkurang. Ya enggak? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Saya harus ngomong apa adanya bahwa saya pun semua ini kadang-kadang saya membahas sama istri saya dan kedua anak saya bilang ini karena Tuhan. Kita kenapa puji Tuhan ya berkelebihan gitu. Saya bukan menyombongkan diri saya, tapi saya percaya Tuhan lah yang memberi saya gitu. Betul. Jadi saya harus ngomong apa adanya ya. Ya. Oke, jadi tidak kekurangan, tidak mengalami penurunan, malah makin diberkati ya. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi karena Tuhan Pak ya. Tapi karena Tuhan ya, bukan karena saya gitu. Betul. Karena Tuhan ya. Makin diberkati dalam arti kebutuhan atau materi dan juga tentu dari segi rohani juga. Nah, yang perlu kita, yang penting di atas segalanya itu kerohanian kita. Nah, bagaimana masalah kerohanian atau kita sebagai orang percaya, apa yang menjadi prinsip atau sikap di dalam iman kita ketika menggumuli di tengah masalah pandemi ini? Saya dengan ada pandemi ini,
saya lebih mengambil ke apa ya? Lebih mengambil ke positifnya, yaitu dengan catatan ya, malah saya lebih mendekatkan malah lebih mendekatkan kepada Tuhan gitu. Salah satunya adalah ketika saya bangun pagi dan ketika saya mau tidur, saya lebih rutin gitu. Bahkan bersama anak-anak saya suka ajarkan sama istri juga. Kita ingat ini adalah masa-masa sulit, kita malah makin harus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan bisa menyertai kita gitu. Ya, jadi dengan pandemi ini atau di masa pandemi awal maupun sampai sekarang ya, Ya, jadi lebih dekat kepada Tuhan. Jadi suatu pelajaran yang sangat baik membawa iya. Aloy dan keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Mm-mm. Apakah sebelum pandemi Aloy bersama keluarga sudah biasa mengadakan doa bersama atau yang disebut dengan mesbah keluarga? Sudah sering lakukan atau waktu pandemi baru mulai lakukan? Dari dulu udah pernah. Cuman kalau sekarang ini kan karena ada pandemi, malah saya lebih mengingatkan lagi gitu. Karena saya sering melihat ya apa, lebih melihat berita-berita ya, ada yang lebih keadaan lebih parah, lebih kacau, maka saya lebih mendekatkan, lebih mengingatkan kepada istri dan anak-anak bahwa kita harus makin lebih dekat, kita malah jangan khawatir gitu, karena saya percaya dengan penyertaan Tuhan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi puji Tuhan, sebelum pandemi sudah menjalankan doa bersama atau mesbah keluarga yang di dalamnya ada doa, ada pujian, ya, ada membaca firman atau saling men-sharingkan apa yang didapat secara pribadi. Ya. Ya. Nah, ketika masuk pandemi lebih-lebih lagi karena mengingat situasi-situasi yang sangat di satu sisi bisa menakutkan atau mencekam di luar sana, dengar desas-desus, ya, dengar banyak kenyataan orang terinfeksi dan lain sebagainya. Ya, sebagai manusia tentu ada kekhawatiran ya. Betul. Ya, Kekhawatiran sih ada ya. Ya, tapi bagaimana kita sebagai orang percaya untuk tetap bersandar kepada Tuhan melalui doa atau hubungan pribadi maupun secara bersama-sama dalam komunitas keluarga, ya, mesbah keluarga ya. Betul. Ya, puji Tuhan. Nah, sebagai orang percaya yang selalu membawa apapun persoalan yang dihadapi, ya, apakah itu hal-hal yang berat atau yang ringan, ya tentu sebagai orang percaya harus membawakannya kepada Tuhan, ya. Nah, baik secara pribadi dalam doa maupun ketika kita sharekan kepada anggota keluarga, sehingga kesulitan-kesulitan yang ada atau tantangan yang ada dapat dimengerti dan dihadapi secara bersama-sama. Ya, nah, itulah menjadi satu kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Nah, karena itu sebagai orang percaya untuk menjalankan prinsip iman di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, nah itu sudah sangat bagus, ya, sudah sangat bagus. Dan tentu ada harapan atau tantangan ke depan. Nah, apa yang menjadi harapan dan tantangan ke depan untuk Aloy secara pribadi maupun bersama keluarga? Ya, harapan saya paling terutama itu ya, saya sering sih kalau pertama awal-awal saya sering berdoa ya, minta Tuhan supaya lepaskan lah ya, singkirkan lah yang virus pandemi ini ya gitu. Tapi semua kembali kepada kehendak Tuhan. Ya, harapan saya ya cepat-cepat lah supaya pandemi ini berlalu, supaya kita semua bisa normal hidup gitu, nggak ketakut-takutan lagi gitu. Ya. Sering begitu ya. Ya, di samping harapan untuk semuanya bisa berjalan normal dalam arti usaha, ya, dalam arti relasi, tapi satu sisi yang lain adalah bahwa gereja bisa dibuka kembali, begitu ya? Itu sering saya sampaikan juga kepada teman-teman. Aduh, kenapa lama banget nih, saya bilang nih gereja nggak buka-buka. Ya, ya, memang ada beberapa gereja yang lain di luar dari GKJ itu sudah buka, ya, tapi mereka pun kapasitasnya sedikit dibatasi,
ya, atau gerejanya kalau kecil di lokasi tertentu yang agak tertutup, mungkin mereka bisa buka, tapi itu pun tidak full. Nah, karena kondisi yang ini sebagai tantangan atau khawatirnya ada resiko ini, resiko itu, nah makanya sampai sekarang gereja juga belum dibuka secara umum. Ya. Nah, harapan kita bersama adalah bahwa melalui vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah, maka pada akhirnya perlahan gereja itu bisa buka kembali. Amin. Ya. Nah, cuma kita belum bisa pastikan kapan waktunya. Nah, tentu kerinduan ini bukan hanya pada 1-2 orang, 1-2 keluarga, tapi harapan semua orang, terutama sebagai anak-anak Tuhan yang selalu membawakannya dalam doa. Betul ya. Nah, betul. saya percaya semua jemaat Tuhan ya pasti punya kerinduan ini. Kenapa? Karena gereja itu adalah sebagai rumah rohani kita. Ya, Amin, betul. Tempat pertemuan kita yang tadinya kita bisa ramai-ramai adakan pertemuan. Pas ada pandemi bulan Maret minggu kedua kita sudah tidak lakukan lagi. Ya. Sampai sekarang kurang lebih 8 bulan ya. Iya. Ya. Udah hampir setahun kali Pak. Hampir setahun ya. Nah, bulan Maret ini ya. Maret ke Maret udah hampir setahun. Udah hampir setahun Pak. Ya. udah ulang tahun. Ya. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya kita tetap bawakan apapun persoalan kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita hadapi persoalan dengan kekuatan kita, tapi bawakan dan serahkan kepada Tuhan. Ya. Setuju banget Pak, setuju banget ya. Apakah itu ringan, apakah itu berat? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, serahkanlah kepadaku segala kekhawatiranmu, karena aku yang memelihara engkau. Ya. Amin, betul, amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, nah kita adalah menggenapi Injil Kerajaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, puji Tuhan. Aloy, terima kasih untuk kesempatan yang ada, yang kita sudah bersama-sama sharingkan melalui kesaksian pada malam hari ini, apa yang dialami oleh Aloy bersama dengan keluarga, tentu akan memberkati saudara-saudara kita yang lain, puji Tuhan, amin. Yang mendengarkan kesaksian ini, mereka pun dikuatkan dan kita bisa saling mendoakan. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Ada permintaan khusus yang mau didoakan, Aloy? Untuk pribadi, untuk keluarga, anak-anak, istri, usaha, pekerjaan, iman. Ada yang mau didoakan? Ada permintaan doa khusus? Apa ya? Ya itu aja lah, doa ucapan syukur aja lah seperti biasa. Gitu. Doa ucapan syukur, penyertaan Tuhan aja. Supaya itu ya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ucapan syukur dan dalam perlindungan Tuhan aja. Oke, kita doa bersama ya. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan doa bersama ya. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk saudara kita Aloy bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Ya, nama istrinya siapa? Aloy? Aling. Aling, nama anak-anaknya? Fung sama Shirley. Fung sama Shirley. Betul. Oke. Bapa di surga, kami sehati datang kepadamu, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Malam ini kami dapat mendengarkan kesaksian dari pengalaman hidup saudara kami Aloy bersama keluarga, untuk istrinya Aling, demikian juga untuk Fung dan juga Shirley, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aloy sebagai kepala keluarga, berkati imannya, berkati kesetiaannya, kekudusan hidup, berkati usaha pekerjaannya, pendidikan daripada anak-anaknya, dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir maupun ujian kenaikan tingkat. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sumber kekuatan kami, andalan kami satu-satunya,
dan benteng pertahanan perlindungan kami. Di Amin. tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau melindungi dan memberkati dia, tubuh jiwa rohnya dalam lindungan kuasa-Mu. Setiap Tuhan, langkah amin. keluar masuk Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga usaha pekerjaannya semakin dapat dikembangkan dengan baik, baik dalam tokonya di Ampera maupun ketika dia keluar masuk untuk mensuplai barang-barang kepada para langganan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga saudara-saudara kami yang lainnya, jemaat kekasih Tuhan, dimanapun berada, manapun kondisi mereka. Tuhan, mungkin mereka mengalami berbagai kesulitan. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami yang terserang karena virus corona. Dan juga ada yang karena penyakit atau sakit gangguan kesehatan lainnya. Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan Engkau juga pulihkan tubuh mereka, fisik mereka, dan semua kondisi yang dihadapi. Kami rindu ya Tuhan, tepat pada waktu-Mu, gereja GKJ Ampera, dan kami sekalian dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, melayani bersama, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di gedung gereja. Kami sehati menaikkan doa, Engkaulah sumber kekuatan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pujian dan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, serta firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati di sepanjang perjalanan kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.